Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Tiara di sini. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau beribadah Tuhan. Kami siapkan hati kami. Masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin. Mari adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu.
Selamat pagi bagimu Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita, amin. Amin. Mari adik-adikku, kita bangkit berdiri. Seperti biasa, kita akan melakukan yel-yel sekolah minggu. Udah siap? Udah oke? Laskar Kristus. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Mantap. Haleluya. Apa moto sekolah minggu kita? Saya harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, Rajin ke sekolah minggu. kedua, Rajin baca Alkitab. tiga, Melakukan firman Tuhan. empat, Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Daki-daki gunung. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik dengan semangat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, turun, turun. Asik. Lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Pastikan. di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Senyum semua ya. Kau ada. Nangis. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Daki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas. Di bawah. Di bawah. Kau ada. Disuka. Disuka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih cepat ya adik-adik ya. Lebih cepat lagi ku daki-daki gunung ya, oke? Ayo kakak. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Hey, hey, turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas, mana atas kita? Di atas kau, Di ujung di bawah. di bawah kau ada. Disuka. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Duduk diam, lipat tangannya.
sama-sama saling dengar-dengaran. Siapkan Alkitab kita, siapkan catatan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku dengar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Salam adik-adik semua. Mari saat ini kita akan dudukkan kepala, kita lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau berikan kepada kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oh gimana? Luar biasa? Yes, yes, yes. Yuk sekali lagi, adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saat ini tema kita tentang buah roh, yaitu kelemah lembutan. Kita akan belajar seperti apa sih kelemah lembutan itu. Kakak mau tanya ke adik-adik semua, siapa yang di rumah suka ngisengin kakaknya atau ngisengin adiknya? Ada enggak? Bagaimana kalau adik-adik disengin? Apakah adik-adik marah atau adik-adik tersenyum kalau disengin? Kakak yakin bahwa kalian akan marah-marah. Nah, ada juga kalau yang disengin langsung nyubit adiknya. Aduh. Nah, kita akan belajar tentang kelemah lembutan ini. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya. Kakak akan buka kitab kita ya. Kita buka kitab kita dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Matius 5. Ayo kita buka kitab kita ya. Matius 5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, apakah menurut adik-adik itu lemah lembut itu orang yang, kalau bahasa Jawa itu kelemak-kelemek, orang yang lemes, orang yang lamban. Apakah seperti itu adik-adik? Ternyata tidak seperti itu. Lemah lembut itu beda dengan orang yang lamban, beda dengan orang yang bahasa Indonesia kelemak-kelemek apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu?
males-malesan atau ogah-ogahan. Ternyata bukan seperti itu. Nah, ternyata kelemah lembutan itu adik-adik, dia itu ternyata itu adalah suatu kekuatan, suatu energi yang ada dalam diri kita, yang mana kita harus bisa menguasai energi itu. Ya adik-adik, supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan kekuatan itu dan menggunakan kekuatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu bukan berarti lemah, bukan berarti letoy, bukan berarti lemak-lemek, bukan. Ternyata kelemah lembutan itu adalah suatu kekuatan, suatu energi yang ada dalam diri kita, yang mana kita harus menguasai energi itu supaya apa? Kita tidak asal-asalan. Contohnya seperti adik-adik ya. Adik-adik kalau di rumah seperti yang awal kakak ceritakan tadi, ya kan? Lagi main mobil-mobilan atau main handphone lah, main handphone. Biasanya adik-adik kalau libur pasti ada jatah main handphone. Nah, di rumah lagi asik main handphone, tapi adiknya gangguin terus. Pencet-pencet kayak atau minjem handphonenya kayak seperti itu. Dan ketika hal itu diulang-ulang terus, yang melakukan adik-adik apa? Pasti akan marah. Nah, tetapi beda halnya kalau kita bisa menguasai diri kita. Pasti kita akan, adik jangan ganggu abang dulu, karena abang baru main. Nanti setelah kakak selesai, adik gantian main. Nah, itu yang benar seperti itu. Itu adalah contoh kelemah lembutan. Ya, adik-adik semua. Adik-adik paham, adik-adik? Ya. Jadi kita harus berusaha, kita harus mengusahakan. Apa adik-adik? Kita harus bisa mengontrol diri kita. Supaya apa? Ya kan? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Adik-adik seneng gak kalau adik-adik itu ketemu teman-teman, ya kan? Tapi teman-temannya itu menyambut adik-adik dengan sukacita. Temannya menyambut adik-adik itu dengan senyuman, dengan bahagia. Pasti adik-adik suka. Tapi bagaimana kalau adik-adik datang, ya kan? Teman-temannya pada gak mau jadi temenan. Adik pasti sedih. Adik-adik datang terus teman-temannya pada bubar semua. Nah, pasti adik-adik tidak suka. Pasti ada sesuatu yang dilihat adik-adik yang tidak disukai teman-temannya. Kalau adik-adik punya teman yang sukanya itu iseng, jahil, marah, adik-adik suka enggak? Pasti tidak suka. Tetapi kalau ada teman yang baik, yang murah hati, yang senyum, yang tidak suka iseng, pasti adik-adik senang. Betul tidak? Nah, kita mau pilih yang mana adik-adik? Apakah kita akan pilih yang pertama tadi, ketika kita datang, teman kita pada bubar semua? Atau yang kedua, kita datang, teman kita menyambut dengan sukacita, menyambut dengan senyuman. Adik pilih yang mana? Kakak yakin adik-adik pilih yang kedua. Jadi kedatangan kita itu diharapkan oleh teman-teman kita. Kedatangan kita itu diharapkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus belajar. Yaitu apa adik-adik? Dengan lemah lembut. Harus dengan menguasai diri kita. Membuat diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Kita dikasih teladan adik-adik ya. Teladan siapa adik-adik? Tuhan Yesus, ya kan? Oh, Tuhan Yesus itu adalah luar biasa sekali. Teladan kita. Adik-adik, ya kan? Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap adik-adik, ya kan? Ketika lagi berdoa, prajurit datang mau menangkap Tuhan Yesus. Terus yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Apakah melepaskan diri atau melarikan diri? Ternyata tidak adik-adik. Di situ ada satu murid. Ya adik-adik. Murid siapa? Yang langsung ambil pisau, pedang, langsung
Apa adik-adik? Motong telinga tentara itu, yaitu Malkus. Siapa namanya adik? Petrus adik-adik. Ketika telinga itu dipotong, lepas, yang lakukan Tuhan Yesus apa adik? Apakah makin ikut seperti itu juga? Ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus lakukan apa? Mengambil itu telinga yang kepotong tadi, tempelkin lagi, terus apa adik-adik? Tuhan sembuhkan. Nah, itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Memiliki hati yang lemah, lembut. Kita bisa menggunakan kelemah lembutan itu dengan saat-saat yang tepat. Ada kalanya adik-adik kita bisa marah. Ada kalanya kita bisa lembut. Tapi kalau kita marah terus, benar apa salah? Ketika kita melakukan hal-hal itu dengan emosi, benar tidak? Tidak. Ketika saat tertentu, misalkan adik kita ini ngeyel kasih tahu mainan pisau, kita kasih pelan, adik jangan main pisau ya, nanti berbahaya. Sekali dua kali tidak nurut. Apakah karena tadi, wah kita kan harus lemah lembut, nggak boleh marah-marah. Apakah seperti itu? Enggak. Kita harus ambil pisau itu, apapun yang terjadi, adiknya nangis mau apa, kita harus ambil pisau itu karena itu berbahaya. Nah, itu adalah sesuatu sisi positif. Kita harus manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau beda lagi, kalau adiknya lagi main bagus-bagus, kita marah-marah terus, kita, adek jangan ini, adek jangan itu, adek jangan ini. Itu tidak boleh. Ya, adik-adik kita udah ikutin teladan Tuhan Yesus tadi, yaitu tentang kelemah lembut lagi. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Di keluarga kita harus jadi berkat. Misalkan adik-adik di rumah, siapa yang suka membantu orang tua? Saya yakin dan percaya adik-adik semua pasti rajin membantu orang tuanya. Disuruh ini, suruh itu, pasti mau melaksanakan tanpa pamrih. Nah, disitulah terpancar adik-adik, kita menjadi berkat di keluarga kita. Tetapi kalau di rumah, misalkan adik-adik, apa? Minta ini, minta itu. Ketika nggak diturutin, marah-marah, mukulin meja, mukulin apa? Kadang-kadang ada yang iseng di rumah main-main, ada yang jatuh pecah. Nah, itu tidak boleh, tidak menjadi berkat di keluarga kita. Kita terlatih tadi dengan kelemah lembutan sehingga kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, orang akan suka dengan kita. Orang akan segan sama kita. Orang mau berteman sama kita dimanapun kita berada. Kalau kita memiliki sikap lemah lembut itu tadi. Tapi kalau kita tidak memiliki lemah lembut, saya yakin dan percaya adik-adik semua pasti gak akan punya teman. Dimanapun, di sekolah, di ini, orang pada tidak suka. Makanya adik-adik tanamkan diri kita. Mulai saat ini kita belajar itu Tuhan Yesus tadi. Ya adik-adik ya, milikilah sikap lemah lembut itu tadi. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, orang boleh melihat, tuh anak Tuhan, baik-baik semua kan? Tuh anak Tuhan, anak sekolah minggu, GB Termata, semua anak-anaknya baik-baik semua. Ya adik-adik ya, itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Anak-anak GB Termata, anak-anak GB Sentra Karawaci, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Udah jelas adik-adik semua ya, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Lebih di rumah, kita harus menjadi berkat. Di lingkungan kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi buat perbedaan antara anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Kalau kita anak-anak Tuhan, orang melihat Tuhan dalam diri kita, terpancar kasih dalam diri kita. Adik-adik mau menjadi saksi Tuhan, adik-adik mau jadi berkat, saya akan percaya adik-adik akan menjadi berkat dimanapun
kita berada. Saya kira firman Tuhan yang Kakak sampaikan cukup sampai di sini adik-adik ya. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang menurut akan Engkau Tuhan. Anak-anak yang jadi berkat di mana kami berada Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terpancar dalam diri kami. Oh, kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Dan jikalau kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan, orang lain yang melihat Engkau dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kami semua anak-anak-Mu dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. God opens up the